Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak Indonesia di mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama yaitu ada letak astronomis. Pada letak astronomis, di sini Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di posisi di garis lintang dan di garis bujur yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara yang berada di Pulau Weh di Provinsi Aceh yang terletak pada 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan itu berada di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, berada di letak pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat berada di Pulau Beoreh di Aceh yang terletak pada 95 derajat bujur timur. Dan yang terakhir, wilayah Indonesia yang paling timur itu berada di Merauke di Provinsi Papua yang terletak pada 141 derajat bujur timur. Adapun pengaruh dari letak astronomis Indonesia ini, yang pertama yaitu wilayah Indonesia memiliki iklim yang tropis, di mana Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa dan letak Indonesia pada lintang yang rendah yang berada di antara 0 derajat sampai 30 derajat lintang utara lintang selatan. Wilayah Indonesia juga memiliki kelembapan udara rata-rata tinggi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Di Indonesia juga memiliki intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan di Indonesia itu memiliki banyak flora dan fauna. Di negara Indonesia terletak pada bagian bumi sebelah timur dan Indonesia memiliki 3 bagian waktu yaitu WIB, WIT, dan WITA. Bisa kita lihat di slide ini. WIB terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. WITA terdiri dari Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi. WIT terdiri dari Kepulauan Maluku dan Papua. Selanjutnya, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Pasifik dan Hindia. Adapun pengaruh dari letak geografis ini, yaitu di Indonesia memiliki 2 musim. Ini merupakan salah satu pengaruh dari benua Asia dan Australia. Aktivitas perdagangan di Indonesia merupakan sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian di dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang dan Korea, di mana letak yang saling silang ini merupakan jalur lintas internasional yang menjadi tempat singgah kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan Eropa. Sosial budaya masyarakat di Indonesia sangat beragam dan letak Indonesia juga berdekatan dengan benua Asia, sehingga Indonesia menerima pengaruh dari benua Asia seperti pengaruh dari kebudayaan. Karena perjalanan waktu yang sangat cepat di Indonesia juga menerima pengaruh dari benua Eropa dan Amerika. Selanjutnya yaitu letak topografi dan geologi. Indonesia dilalui oleh 2 sirkum pegunungan yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania. Di mana pegunungan sirkum Pasifik ialah pegunungan-pegunungan yang berada di sekitar Samudra Pasifik atau Lautan Teduh,
mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, pegunungan di Amerika Tengah, Rocky Mountains di Amerika Serikat, pegunungan di Kanada, Alaska, Kepulauan Aleut, Kepulauan Kuril, Jepang, Filipina, Irian, dan Selandia Baru. Sedangkan sirkum pegunungan Mediterania atau Laut Tengah ini mulai dari pegunungan Kaukasus, Himalaya, Burma, Andaman, Nicobar, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Kepulauan Banda. Kemudian rangkaian kedua pegunungan ini bertemu di Laut Banda. Daerah pegunungan di Indonesia terdiri dari 3 barisan, yaitu yang pertama Gusur Indonesia Selatan atau Gusur Sunda, sepanjang pegunungan sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan di bagian timur dan utara Laut Banda. Busur Indonesia Timur atau Busur Irian, pegunungan sepanjang Irian dan bagian utara Maluku. Busur Indonesia Utara, pegunungan yang tersebar di Sulawesi dan Kalimantan. Bagian Indonesia Barat atau daratan Sunda dan bagian timur, topografinya lebih tinggi baik di daratan maupun di lautan. Tetapi di bagian tengahnya merupakan dalam dan datarannya rendah yang berada di Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, di mana ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas penduduk dan bencana alam seperti gempa dan gejala gunung api, yang merupakan gejala geologi yang berkaitan erat dengan Kepulauan Nusantara. Menurut Rutten, yang didukung juga oleh John Leman pada tahun 1949, mengatakan bahwa asal pembentukan Kepulauan Nusantara yang masih bisa ditelusuri dengan bukti-bukti dimulai dengan tenggelamnya zona Anambas yang merupakan kontinen asal dan diperkirakan terjadi pada 300 tahun yang lalu. Pada kurun waktu geologi, menurut Sukendar, pada tahun 1976, sejak tenggelamnya zona Anambas ini mengakibatkan wilayah di sekitarnya bergerak. Pergerakan tersebut menyebabkan ada yang timbul dan ada yang tenggelam secara perlahan. Di kurun waktu geologi masing-masing sampai pada bentuknya yang sekarang, di mana kontinen telah mengalami 8 kali pembentukan daratan atau orogenesa. Pada Indonesia bagian timur, kejadiannya hampir sama dengan bagian barat, di mana kontinen asal bagian timur adalah oleh Van Jelleman atau sering juga disebut dengan Central Banda Basin atau Laut Banda. Dan berbeda dengan bagian barat, pada banda sistem ini hanya terdapat 7 tahap dibandingkan dengan 8 tahap yang terdapat pada Sunda Sistem. Dengan perkembangan geologi tersebut, dikatakan bahwa Indonesia merupakan 3 titik temu dari pada 3 gerakan muka bumi, yaitu gerakan dari sistem Sunda Barat, yang kedua gerakan dari sistem pegunungan Asia Timur, yang ketiga gerakan dari sistem sirkum Australia. Ketiga gerakan bagian muka bumi ini mengakibatkan vulkanisme dan gempa bumi yang berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia. Unsur alam yang tidak kalah pentingnya ikut juga dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia adalah aktivitas gunung api atau vulkanisme. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 gunung api yang dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama padam atau tidak aktif, 2 istirahat atau masih aktif, yang ketiga masih giat atau aktif. Gunung api di Indonesia termasuk gunung-gunung yang tinggi karena banyak yang memiliki ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Selain itu, di Indonesia juga terdapat gunung-gunung tertinggi yang tingginya mencapai 4.400 di atas permukaan laut yang menjadi batas salju di daerah tropika yang puncaknya selalu bersalju. Salah satunya yang terkenal adalah Puncak Jayawijaya di Irian Jaya dengan ketinggian
5.030 meter di atas permukaan laut. Di rangkaian pegunungan Sirkumpasifik dan Mediterania terdapat gunung api yang masih aktif yang jumlahnya lebih dari 400 buah, 80 buah kira-kira masih aktif. Bentuk gunung api di Indonesia ialah bentuknya seperti kerucut, terjadi akibat tumpukan berlapis-lapis dari bahan-bahan yang dimuntahkan gunung-gunung itu. Gunung api ini dinamakan gunung api strato. Gempa bumi dan vulkanis. Gempa merupakan unsur alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Gempa adalah bergetarnya muka bumi. Getaran tersebut biasa diakibatkan dari terjadinya tebing runtuh atau longsor, vulkanisme ataupun tektonik. Berbeda dengan vulkanisme, di samping malapetaka atau kerusakan juga menimbulkan manfaat. Berbeda dengan gempa yang hanya menimbulkan kerusakan. Adapun daerah pusat gempa yang terdapat berderet dalam bentuk busur sepanjang jajaran dari kepulauan Indonesia terkecuali Pulau Kalimantan karena letaknya yang jauh dari pusat gempa sehingga jika pun terjadi gerakan maka dampaknya tidak terlalu besar. Ini merupakan peta sebaran gunung api di Indonesia. Bisa kita perhatikan sejenak. Dan ini peta sebaran gempa gunung api yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi terletak di antara pegunungan dan biasanya di sana memiliki penduduk yang padat. Ini terjadi karena di sana memiliki tanah yang sangat subur dan memiliki udara yang nyaman. Daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu ada di Bandung, Malang di Jawa, Agam, Karo, dan Gaya di Sumatera, Toraja di Sulawesi, Madi di Kalimantan. Dataran rendah biasanya letaknya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, yang biasa menjadi pusat perdagangan industri, karena di sana bisa memudahkan transportasi darat maupun laut. Daerah dataran rendah di Indonesia yaitu ada di Sumatera, Kalimantan, di Jawa, di Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Indonesia memiliki tanah yang subur. Hal ini kaitannya banyak. Indonesia memiliki tanah yang subur. Hal ini erat kaitannya dengan banyaknya gunung api karena pada saat meletus, gunung api mengeluarkan bagian yang berupa debu, pasir, lumpur, batu-batuan. Kemudian bagian-bagian tersebut mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, maka terbentuklah lapisan yang berguna untuk tumbuh-tumbuhan atau sering juga disebut dengan tanah vulkanis. Yang banyak terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Selain terdapat tanah vulkanis, terdapat pula tanah humus yaitu pada daerah yang berhutan lebat seperti di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Jawa. Tanah aluvial atau endapan yang semuanya sangat baik untuk ditumbuhi dari berbagai jenis tanaman, baik dari tanaman pertanian maupun tanaman non-pertanian. Yang terakhir yaitu letak sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.
di mana Indonesia memiliki macam-macam bahasa, agama, mata pencaharian, suku, bangsa, dan lain-lain. Letak wilayah Indonesia sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, di mana bisa kita lihat dari adanya migrasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari benua Asia pada zaman prasejarah seperti bangsa Australanesia dari Burma, Myanmar, Muang Thai, dan Malaka yang pernah mendiami pulau di Indonesia. Sampai abad ke-9 sebelum Masehi, Indonesia menerima pengaruh dari Hindia, baik di bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Saudagar dari India ini berdatangan dengan tujuan untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga mengajarkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Dengan masuknya agama dan kebudayaan itu, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada abad ke-32, pedagang dari Gujarat dan Persia pun datang juga ke Indonesia untuk mengajarkan agama Islam dan kebudayaan Arabnya. Penyebarannya sangat cepat tersebar luas, terutama di kawasan pantai pada sejak abad pertama. Kemudian bangsa Barat mulai merambah ke Kepulauan Nusantara dengan tujuan perdagangan juga. Setelah masuk ke Indonesia, misi-misi mereka menyebarkan agama Nasrani ke Indonesia. Letak astronomis di Indonesia juga sangat berpengaruh pada mata pencaharian seni budaya penduduk di Indonesia. Keuntungan dari letak astronomis Indonesia yaitu Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, dan curah hujan di Indonesia juga itu tinggi, di mana Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keadaan tersebut sangat berpengaruh pada bidang pertanian. Selain itu ditunjang juga oleh tanahnya yang subur dan menyebabkan penduduk Indonesia sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai petani, di mana juga dari dulu sampai sekarang pertanian merupakan sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan tanaman pangan utamanya adalah padi. Berpengaruh juga di seni budaya yang sangat beragam seperti hasil seni bangunan, kerajinan, pentas, tari, musik. Seni dapat dilihat dari rumah adat dan bangunan monumental. Bangunan monumental seperti candi di Jawa, rumah ibadat umat Islam, itu masjid yang memiliki arsitektur yang dibangun dengan perpaduan antara seni dan dari negara Cina dan Arab. Selain mendapat pengaruh dari benua Asia, Indonesia juga dapat pengaruh dari benua Australia, terutama wilayah Indonesia yang berdekatan dengan benua Australia. Kehidupan masyarakat di benua Asia tentu sangat berbeda dengan benua Australia. Masyarakat di benua Asia masih mengangkat atau menjunjung kebudayaan dan tradisinya yang ada, sedangkan masyarakat Australia tidak. Sedangkan masyarakat Australia tidak. Karena masyarakat Australia itu lebih condong ke barat-baratan, di mana kebebasan yang menjadi paling utama. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.